Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini seperti biasa, saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Hania 25 yang berjudul Misteri Meninggalnya Rachel Part 4. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Kita ke Zahra. Zahra pun langsung beranjak keluar dari mobil Daniel tanpa berkata satu patah kata pun. Cegah Jake. Apa? Saud Zahra. Galak banget sih. Bukannya terima kasih juga sama gue. Ucap Jake lagi. Lagian yang minta diantar pulang sama lo siapa? Kan tadi gue nolak. Tapi lo nya aja yang maksa buat gue ikut lo. GR banget dih. Gue nyuruh lo pulang ikut gue, ya karena tadi kan lo keluar bareng gue. Jadi gue juga dong yang harus nganterin lo pulang. Gimana sih? Oh, gak peduli. Bye. Saud Zahra kemudian keluar dari mobil Jake. Gerem banget deh gue sama itu cewek. Lihat aja lo ntar, lo bakal suka tuh sama gue. Ucap Jake, lalu menjalankan lagi mobilnya dan pergi dari rumah Zahra. Zahra, nak, kok kamu baru pulang sih? Tanya Mama Zahra. Iya mah, soalnya tadi juga kan macet. Oh gitu, terus yang nganterin kamu pulang tadi teman kamu atau pacar kamu ya? Ledek Mama Zahra. Ih, Mama, apa-apaan sih? Gak mungkin lah Ma, Zahra suka sama Jake, si playboy receh kayak dia. Sahut Zahra kesal. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Lagi pula kata siapa dia playboy? Dia aja orangnya baik kok. Mama sih gak tahu dia kayak apa. Jake itu yang tadi kerja kelompok di sini kan? Orangnya baik kok. Terus juga sopan. Sambung Mama Zahra. Tahu deh mah. Zahra mau ke kamar dulu mau mandi. Dah Mama. Ucap Zahra lalu pergi meninggalkan mamanya. Skip setelah Zahra selesai mandi. Duh, kok gue jadi capek gini ya? Ucap Zahra, lalu duduk di kasurnya. Zahra, Zahra, panggil Mama Zahra. Iya Ma, saut Zahra. Lalu Mama Zahra pun masuk ke kamar Zahra. Itu ada teman kamu cewek. Dia lagi nunggu kamu tuh di ruang tamu. Ucap Mama Zahra. Hah? Teman aku? Lita ya Ma? Bukan. Terus teman kelompok aku tadi? Tanya Zahra bingung. Bukan kayaknya deh. Coba kamu samperin aja dia di ruang tamu sana. Pinta Mama Zahra. Iya Ma. Ya udah, Mama mau buatin kalian minum dulu ya. Ucap Mama Zahra tersenyum. Iya Ma, sahut Zahra lalu pergi ke ruang tamu. Mila, ucap Zahra memastikan. Lalu wanita itu pun mendongak ke Zahra dan tersenyum miring. Sontak Zahra pun kaget. Kamu siapa? Ucap Zahra takut. Wanita itu hanya tersenyum melihat Zahra. Zahra, ucap wanita itu pelan sambil memerangkan sedikit kepalanya. Pergi, bentak Zahra, namun masih dalam keadaan takut. Tawa wanita itu lalu berdiri dari tempat duduknya dan langsung terbang ke arah Zahra sambil berkata kepada Zahra. Hati-hati, bisik wanita itu. Hah? Teriak Zahra yang terbangun dari tidurnya. Jam masih menunjukkan pukul 7 malam.
Zahra, kamu kenapa sayang? Ucap Mama Zahra yang baru saja masuk ke kamarnya. Kamu tidur saat maghrib. Itu nggak baik, nak. Tambah Mama Zahra. Lalu Zahra pun segera duduk, namun masih dalam ekspresi tidak percaya. Kamu mimpi buruk ya? Makanya nak, kalau maghrib itu jangan dibiasakan tidur ya sayang. Sambung Mama Zahra tersenyum. Iya ma, tadi Zahra kecapean aja, terus ketiduran. Saud Zahra. Ya sudah nggak apa-apa, ini juga sudah selesai kok maghribnya. Kamu kalau mau tidur, tidur aja lagi. Mama temenin ya, ucap Mama Zahra. Iya ma, jawab Zahra tersenyum. Dan tak lama kemudian, Zahra pun tertidur lagi bersama dengan mamanya di kamar Zahra. Kembali ke Lita. Kita cepat panggil mereka yuk, ajak Lita. Tapi Lit, gue takut masuk lagi ke dalam, sahut Mila gelisah. Mil, lo gak boleh takut. Mumpung ibunya Rahel belum ada tuh. Mending kita panggil yang lain dulu, sambungnya. Ya udah ya. Shh, shh, bisik Lita kepada Vijay dan Hani. Lalu Vi pun menoleh ke Lita. Vi, kemari, ucap Lita pelan. Lalu Vi pun berjalan ke arah Lita yang masih di depan pintu itu. Karena Mila yang tak sabaran, Mila pun langsung masuk ke rumah itu lagi dan menarik Jai serta Hani untuk keluar dari rumah itu. Lu apa-apaan sih Mil? Main tarik-tarik aja, ucap Hani melepaskan tangan Mila. Han, kita harus cepat keluar dari rumah ini, sahut Mila, lalu membawa Jai dan Hani keluar. Begitu juga dengan Lita yang membawa Vi keluar dari rumah itu. Kalian gak sopan banget sih. Kita belum pamitan juga sama ibunya Rahel, ucap Vi kesal. Tahu nih, mana gue belum sempat minum lagi, tambah Jai. Ya udah, gue masuk lagi aja ya. Gak enak kalau langsung pergi tanpa pamitan, sambung Vi. Vi, cegah Lita sambil memegang tangan Vi. Lo jangan masuk. Sebaiknya kita ke mobil sekarang, ucap Lita lagi, lalu menarik Vi masuk ke mobil. Emang kenapa sih Mil? Tanya Hani mulai bingung. Kita jelasin ini di perjalanan pulang aja. Sekarang, ayo kita masuk ke mobil, sahut Mila, lalu ikut masuk ke dalam mobil dengan diiringi Jai dan Hani. Di dalam mobil perjalanan pulang. Lo kenapa sih Lit? Datang-datang udah ngajak pulang aja. Lo dimarahin sama mama lo? Tanya Vi. Enggak Vi, tapi tadi gue sama Mila dapat informasi dari bapak-bapak penjual pentol keliling yang tinggal di sekitar sana. Kata bapak itu, ibunya Rahel udah meninggal beberapa minggu yang lalu, Vi, saud Lita menjelaskan. Hah? Maksud lo apa, Lit? Tanya Vi terkejut dan bingung. Gue bicara benar, Vi, ucap Lita serius. Iya, Vi, apa yang dibilang Lita benar. Tadi kita kan keluar dari rumah itu dan gak sengaja kita ketemu penjual keliling itu, sambung Mila. Terus, ucap Hani penasaran. Lalu Mila pun menceritakan semua kejadian itu kepada Vijay dan Hani. Gue masih gak percaya kalau Bu Surti udah meninggal, sahut Vi. Vi, gue sama Mila awalnya juga kayak gitu. Kita juga gak percaya. Tapi mau gimana lagi? Ini semua faktanya, Vi, sambung Lita. Gue mau kita kembali ke sana dan kita nanya-nanya lagi ke penduduk sekitar sana soal mamanya Rahel. Gimana? Pinta Vi. Ya udah kalau itu mau lo, kita bakal buktiin kalau kita nggak bohong, ucap Lita. Ya udah, kita putar balik. Jai, putar balik mobilnya, pinta Vi. Apaan? Oh gak gue, sahut Jai. Jai, ucap Mila tersenyum. Iya, ini gue putar balik, sahut Jai, lalu kembali berbelok. Skip kembali ke desa Janten. Jai, stop, pinta Vi. Lalu Jai pun memberhentikan mobilnya.
Kenapa sih, Vi? Tanya Hani bingung. Tuh, ada orang. Kita tanya ke dia aja yuk, ucap Vi. Jangan ngadi-ngadi loh, Vi. Orang gak ada siapa-siapa kok, sahut Mila. Tahu nih, Vi, sambung Jai kesal. Vi, itu bukan orang, ucap Lita. Jai, jalankan saja lagi mobilnya, pinta Lita. Lalu Jai pun menjalankan lagi mobilnya. Emang apa sih, Lit? Tanya Hani. Gue bingung deh sama lo, Vi. Kan lo indigo. Tapi kenapa lo gak bisa bedain lagi mana hantu dan mana yang bukan? Lo bisa lihat mereka, tapi lo gak bisa rasain itu, ucap Lita. Lo kenapa sih, Vi? Tambah Lita mulai bingung. Gue juga gak tahu, Lit. Tapi entah kenapa, gue sekarang gak bisa rasain aura-aura itu lagi. Gue cuma bisa lihat mereka tanpa gue ketahui kalau mereka bukan manusia. Sahut Vi mulai ikut bingung. Lita hanya mengangguk paham. Stop Jai, ucap Hani menyuruh Jai memberhentikan mobilnya. Loh, kenapa Han? Tanya Mila. Jangan-jangan lo lihat orang yang kayak tadi Vi sama Lita bilang ya? Tanya Jai heran. Iya tuh ada orang. Kita tanya sama bapak itu aja yuk, ajak Hani. Iya tuh bener apa kata Hani. Itu ada bapak-bapak lagi jaga ronda malam di sana, sambung Mila. Vi, Lit, itu orang beneran kan? Tanya Jai lagi. Lita dan Vi hanya tertawa. Loh, kok lo berdua ketawa sih? Jai, ya iyalah, mereka orang, sahut Lita. Oh gitu. Ya udah yuk kita keluar, ucap Jai lagi. Lalu beranjak keluar dari mobil, begitu juga dengan Lita, Mila dan Hani. Permisi Pak, ucap Vi kepada bapak-bapak yang sedang duduk di tempat itu. Iya Dek, ada apa ya? Sahut salah satu bapak di sana. Jadi begini Pak, saya mau nanya, Bapak tahu Ibu Surti nggak? Penghuni rumah yang ada di jalan sana Pak? Tanya Vi sambil menunjuk. Oh Bu Surti atuh Dek. Ya saya mah tahu atuh, sahut bapak kedua. Oh Bapak tahu, ucap Vi lagi. Iya Dek, tapi ya Bu Surti mah udah meninggal sekitar seminggu yang lalu ya Kang, jawab bapak kedua itu. Nah iya, tapi konon katanya banyak yang masih ngelihat almarhumnya Bu Surti di rumah itu. Ya maklum Dek, Bu Surti juga kan meninggalnya karena bunuh diri, sambung bapak ketiga. Bunuh diri Pak? Ucap Vi masih tak percaya. Iya atuh Dek, beliau ditemukan di rumahnya gantung diri atuh. Emang adik-adik ini saha Perasaan kita gak pernah lihat kalian ya di sini, tambah bapak kedua itu. Oh iya Pak, kita ini teman-temannya Rahel, ucap Lita tersenyum. Oh Neng Rahel, yang anak Bu Surti itu ya? Iya Pak. Oh begono, sahut bapak itu lalu mengangguk paham. Makasih ya Pak infonya. Kayaknya kita harus balik sekarang juga deh Pak, ucap Lita lagi. Oh iya Dek, sama-sama, jawab bapak itu tersenyum. Permisi ya Pak, kita pulang dulu, ucap Vi. Iya Dek, so atuh, sahut bapak kedua. Lalu mereka pun masuk kembali ke dalam mobilnya. Tuh, dengar sendiri kan Lovi? Masih gak percaya sama kita, kata Lita. Iya gue percaya kok, tapi gue masih gak nyangka aja kenapa Bu Surti ngelakuin hal yang kayak gitu. Nyokap gue pasti juga kaget banget kalau dengar berita ini, sahut Vi. Mereka semua hening di dalam mobil. Jai, anterin gue pulang duluan ya. Soalnya ntar mama gue nyariin gue lagi. Mana HP gue lowbat juga, pinta Hani. Oh ya udah, sahut Jai. Di rumah Hani. Makasih ya guys, bye, ucap Hani tersenyum yang sudah turun dari mobil. Bye Han, sahut Mila.
Lalu Hani pun masuk ke dalam rumahnya. Ya udah, sekarang lu anterin gue pulang ya, Jai, pinta Lita. Oke, sahut Jai, lalu menjalankan lagi mobilnya. Vi, mobil lu kan masih di resto, ucap Jai bingung. Gampang lah, ntar habis lu anterin Lita pulang, lu anterin gue balik ke resto ya, ngambil mobil. Ya elah, kayak tukang taksi gue. Bantu gue sekali-kali napa? Sahut Vi. Iya Vi, jawab Jai. Mila dan Lita hanya tertawa kecil. Skip rumah Lita. Thanks ya guys, ucap Lita, lalu turun dari mobil Jai. Ya sama-sama Lit, kita duluan ya. Bye, sahut Jai. Iya. Lalu Jai pun menyalakan lagi mobilnya dan beranjak pergi dari halaman rumah Lita. Kembali ke Zahra. Mama masih tidur ternyata, ucap Zahra yang baru saja bangun. Air habis lagi. Mana gue lagi haus nih? Tambah Zahra yang melihat botol di atas mejanya kosong. Ya udahlah, gue ambil dulu aja, sambung Zahra pelan, lalu mengendap-endap keluar dari kamarnya. Maksudnya agar mamanya yang lagi tidur di kamarnya tidak terbangun. Pa, panggil Zahra yang melihat ayahnya itu sedang duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Iya sayang. Kamu kok bangun sih? Kenapa? Tanya ayahnya. Lalu Zahra pun menghampiri ayahnya. Tadi Zahra haus, Pak. Mau ngambil minum di dapur. Terus lihat papa jadi lagi di sini. Oh gitu, sahut ayah Zahra lagi. Papa nonton sendiri? Tanya Zahra bingung. Enggak kok nak. Papa nonton sama mama kamu. Cuma mama kamu lagi buatin minum aja buat papa di dapur, jawab ayahnya. Mama? Tapi kan mama lagi tidur di kamar aku, Pak. Hah? Oh, ini pasti karena efek bangun tidur kamu nih. Lihat tuh jam, masih jam 11 malam loh. Mending kamu tidur lagi sana, saran ayah Zahra. Zahra hanya terdiam. Ada Zahra. Kenapa Zah? Tanya mama Zahra yang baru saja datang sambil membawa 2 cangkir coklat panas. Mama dari tadi di sini. Bukannya mama tadi lagi tidur di kamar Zahra? Ucap Zahra semakin bingung. Hah? Mama gak merasa pergi ke kamar kamu kok nak? Mama dari tadi sama papa. Iya kan pak? Iya Zahra, sahut ayah Zahra tersenyum. Lalu Zahra pun berlari ke kamarnya, dan setelah di depan pintu kamarnya, ia pun melihat mama Zahra yang sedang tertidur pulas di sana. Hah? Mama? Ucap Zahra kaget. Zahra? Ucap papa dan mama Zahra yang baru saja, lalu menapak pelan bahu Zahra. Hah? Sontak Zahra pun kaget, dan langsung menatap ke arah mama dan papanya. Kamu kenapa Zah? Tanya mama Zahra bingung. Mama? Ucap Zahra menunjuk ke arah kamarnya. Kamu kenapa Zah? Tanya papa Zahra bingung. Tadi mama ada di sana, sedang tidur. Lalu mama ada di sini. Ucap Zahra semakin bingung. Zahra, mungkin kamu kecapean kali, makanya banyak berhalusinasi. Ayo, sekarang kamu tidur, pinta mama Zahra, lalu mengantar Zahra masuk ke kamarnya. Kamu tidur ya sayang? Tambah mama Zahra tersenyum. Iya ma, sahut Zahra, lalu mencoba tidur. Mama sama papa keluar ya nak, sambung ayah Zahra tersenyum. Iya pa. Malam sayang, ucap mama dan papa Zahra lagi, lalu pergi keluar dari kamar Zahra. Singkat cerita, di pagi hari. Duh, kepala gue kok pusing banget ya, ucap Zahra sambil memegangi kepalanya dan menuju meja makan. Zahra,
Ayo duduk sayang, makan dulu ya, ucap Mama Zahra tersenyum. Iya Ma, saut Zahra lalu duduk di samping mamanya. Kamu kenapa Zah? Kok pucat gitu? Sakit ya? Tanya ayah Zahra. Oh, enggak kok Pak. Ini pasti Zahra masih kecapean aja, jawab Zahra tersenyum. Ya udah nih, kamu makan dulu ya. Entar habis makan baru kamu ke sekolah diantar sama Pak Udin ya, sambung Mama Zahra. Iya Ma, sahut Zahra lagi. Di sekolah. Itu Zahra, samperin yuk, ajak Hani kepada Mila. Ya udah yuk, sahut Mila, lalu mereka berdua pun menghampiri Zahra. Hai Zah, sapa Hani. Hai guys, saut Zahra tersenyum. Lo gak apa-apa kan Zah? Kok lo pucat gini sih? Tanya Mila. Lo sakit Ra? Tambah Hani. Enggak kok, gue kecapean aja, jawab Zahra tersenyum. Oh gitu, ya udah yuk kita ke kelas bareng, ajak Hani. Yuk. Lalu Zahra, Hani dan Mila pun pergi ke kelasnya bersama-sama. Kelas 10 IPA 2. Hai Len, sapa Hani tersenyum, lalu duduk di sebelah Elena. Hai kalian, saut Elena ikut tersenyum. Guys, by the way, tadi malam gue mimpiin hantunya Rahel loh, ucap Mila. Hah? Serius lo Mil? Saut Hani bingung. Iya, tapi anehnya mimpinya itu kayak nyata gitu loh. Gue aja sampai takut. Gimana kalau Rahel ngehantuin gue buat minta tolong juga? Aduh, tambah Mila. Paling itu cuma mimpi lo aja kali. Jangan ngada-ngada deh lo, sambung Elena. Iya kali ya, ucap Mila lagi mulai bingung. Selamat pagi anak-anak, ucap Pak Hasan yang baru saja datang ke ruang kelas mereka. Pagi Pak, sahut mereka semua serempak. Pagi Pak, maaf saya telat, ucap Jake santai lalu duduk ke kursinya. Kamu ini Jake, kebiasaan kalau jam pertama kelas saya selalu telat, sahut Pak Hasan mulai kesal. Ya mau gimana lagi Pak, rumah saya kan jauh, terus juga kan mana macet lagi, jawab Jake santai di tempatnya. Pagi-pagi seperti ini, masa sudah macet? Tanya Pak Hasan heran. Iya Pak, macet di rumah. Nunggu bibi saya buatin makan. Iya kali saya ke sekolah nggak sarapan dulu, sahut Jake. Ya sudah, terserah kamu. Sekarang yang Bapak minta, kumpulkan tugas berkelompok yang kemarin Bapak suruh kalian menggambar. Kumpulkan di sini. Kalau masih ada kelompok yang tidak mengumpulkan, maka akan saya anggap alfa satu kelompok itu. Mengerti? Pinta Pak Hasan tegas. Iya Bawel, sahut Jai memutar bola matanya. Apa kamu Jai? Tanya Pak Hasan. Apa Anda Pak? Orang saya bilang tadi iya Bapak. Ya sudah, cepat kumpulkan tugasnya, pinta Pak Hasan lagi. Lalu satu persatu perwakilan dari masing-masing kelompok pun maju ke depan untuk memberikan hasil kerja kelompoknya. Namun berbeda dengan Zahra yang masih diam di tempatnya sambil memegangi kepalanya. Zah, panggil Hani berbisik. Kenapa Han? Saut Mila yang duduk di sebelah Zahra. Bilangin ke Zahra dong, punya kelompok kita bawa enggak? Sambung Hani. Zah, kata Hani punya kelompok kalian lo bawa enggak? Tanya Mila kepada Zahra. Ya, gue bawa kok, jawab Zahra, lalu berdiri untuk memberikan hasil kerja kelompoknya itu ke meja Pak Hasan. Zah, lo gak apa-apa, mau gue yang kumpulin aja nih, tawar Mila. Gak usah Mil, gue gak apa-apa kok, saut Zahra mulai lemas. Setengah Zahra berjalan dari mejanya, ia pun terjatuh ke lantai dan semua pun kaget dan panik. Zahra, kata Mila kaget,
lalu mulai membangunkan Zahra yang pingsan di lantai. "Zahra, lo kenapa?" tanya Hani ikut cemas. "Dia kenapa sih?" sambung Elena ikut kaget. "Mungkin dia sakit kali, Han," sahut Sasa, salah satu teman kelas mereka. "Iya sih kayaknya," jawab Mila. "Kenapa dengan Zahra?" tanya Pak Hasan lalu menghampiri mereka. "Kayaknya Zahra sakit deh, Pak," sahut Hani. "Oh, kalau begitu, Jake," panggil Pak Hasan. "Iya, Pak. Tolong ambilkan tandu di UKS ya. Terus nanti kamu sama Jai bawa Zahra ke UKS," pinta Pak Hasan. "Iya, Pak. Ayo Jai," ajak Jake kepada Jai. Lalu Jake dan Jai pun pergi ke UKS untuk mencari tandu. "Dan kamu Hani, nanti kamu temenin Zahra di UKS ya," tambah Pak Hasan santai. "Iya, Pak," sahut Hani. Dan tak lama kemudian, Jake dan Jai pun kembali ke kelas sambil membawa tandu yang diminta Pak Hasan. "Bawa sekarang Zahra ke UKS," pinta Pak Hasan. "Iya, Pak," sahut Jake. Lalu Jake dan Jai pun membawa Zahra ke UKS dengan diiringi Hani. Di UKS. Han, kok Zahra bisa pingsan kayak gini sih?" tanya Jake bingung. "Gak makan kali dia," sahut Jai santai. "Paling dia lagi sakit," jawab Hani. "Mending lu berdua ke kelas aja lagi. Kan kita masih jadwalnya Pak Hasan," tambah Hani. "Ya udah deh, gue sama Jai ke kelas duluan ya. Ntar gue kesini lagi," ucap Jake lalu pergi keluar dari UKS. "Dah, gue mau belajar," sambung Jai lalu ikut pergi. Hani hanya menggeleng sambil sedikit tertawa. Skip istirahat sekolah. Di pandangan Lita. "Hai Lit," sapa Vi yang sudah ada di depan kelas Lita bersama dengan Kim dan Hendrik. Hai kalian, ngapain di sini?" tanya Lita bingung. "Ya, mau ke kantin bareng lah. Mau nggak?" tawar Hendrik. "Oh gitu. Ya udah yuk. Tapi kita ke kelas yang lain dulu ya," tambah Lita. "Oh, ayo," sambung Kim bersemangat. Giliran mau ketemu Hani aja lo semangat," sahut Hendrik. "Apa sih lo? Ngiri aja." Ngapain gue iri?" sahut Hendrik lagi. Ya udah. Yuk sekarang kita ke kelas yang lain dulu," ajak Lita, lalu berjalan lebih dulu dan diiringi dengan V. "Apa lo?" ucap Kim kepada Hendrik. "Apa lihat-lihat?" jawab Hendrik lalu pergi menyusul Lita dan V. Geram Kim lalu ikut pergi. Skip di depan kelas 10 IPA 2. "Jake," panggil Lita yang melihat Jake baru saja keluar dari kelasnya. "Ya," sahut Jake. "Zahra sama yang lain mana?" tanya Lita bingung. "Oh, tadi Zahra pingsan di kelas. Terus gue sama Jay yang bawa dia ke UKS ditemenin juga sama Hani." "Hah? Zahra pingsan? Kok bisa?" sahut Lita kaget. "Gak tahu gue. Kata Hani sih kayaknya dia sakit." "Terus Mila sama Helena mana?" tambah Lita. "Mereka juga udah duluan ke UKS. Baru aja keluar mereka sama Jai," sambung Jake santai. "Lo mau kemana?" tanya Vi kepada Jake. "Ini gue disuruh Pak Hasan buat nganter tugas-tugas ini ke kantor," sahut Jake. "Oh gitu. Ya udah, gue duluan ya," sambung Jake lagi lalu pergi meninggalkan mereka. "Ya udah yuk ke UKS," ajak Lita. "Yuk," sahut Vi. Mau kemana?" ucap Kim yang baru saja sampai bersama dengan Hendrik. "UKS," sahut Vi singkat. "Siapa yang sakit?" tanya Hendrik. "Zahra," sahut Lita. "Loh, kenapa? Sakit apa?" timpal Hendrik lagi. "Udah, ntar aja jelasinnya di sana," ucap Lita lagi, lalu pergi duluan ke arah UKS, lalu Vi, Kim, dan Hendrik pun menyusulnya.
tiba di UKS. "Nih, lo minum dulu, Rah," ucap Hani sambil memberikan minuman kepada Zahra. "Makasih ya guys," saut Zahra lalu meminum minuman itu. "Ya, sama-sama Zah," jawab Mila tersenyum. "Zahra," ucap Lita yang baru saja datang. "Lo kenapa? Sakit ya?" tambah Lita lalu mengambil posisi di sebelah Zahra. "Gue nggak apa-apa kok, Lit. Gue cuma kecapean aja," saut Zahra tersenyum. "Oh gitu ya," ucap Lita lega. Lalu Lita pun menatap ke arah Elena. "Kenapa lo natap gue kayak gitu?" tanya Elena. "Gak apa-apa," sahut Lita singkat. "Hai guys," ucap Jake yang baru saja datang. "Bawa apaan lo, Jak?" tanya Hendrik. "Nih, gue bawain makanan buat Zahra," ucap Jake tersenyum lalu meletakkan makanan itu di meja yang ada di sana. "Ngapain lo repot-repot sih, Jak? Gue sakit gak parah kok," sahut Zahra. "Ya elah Zah, gak apa-apa juga kali. Jarang-jarang nih Jake care sama orang," sambung Mila. "Nah iya Zah, malahan sampai kagak pernah lagi. Apalagi lo kan cewek, ya enggak?" Hehe, tambah Jai. "Kalau lo gak mau, buat gue aja," sahut Alena santai. Jangan dong. "Kalau Zahra gak mau, mending buat gue," sambung Hani. "Ih, lo gimana sih Han?" ucap Mila kesal. "Ya elah Mil, gue juga belum sarapan," tambah Hani. Lo belum sarapan Han? Ya udah yuk, kita ke kantin," ajak Kim kepada Hani. "Iya, tapi gue males Kim ke kantin." "Oh gitu. Ya udah, gue beliin aja ya. Lo mau apa?" tawar Kim. Kayak biasa aja Kim." "Oh, oke bentar ya. Kalau kalian guys mau nitip apa? Mumpung ada Hendrik nih. Dia mau bawain juga katanya," ucap Kim sambil tertawa kecil. Sembarangan loh," sahut Hendrik kesal. "Iyain aja napa? Bantu-bantu temen juga," sambung Kim. "Ya udah ya, umur gak ada yang tahu. Kalian mau apa guys?" tanya Hendrik. "Enggak deh Hen, gue udah makan kok," ucap Lita tersenyum. "Gue juga enggak deh Hen," sambung Vi. "Gue nitip minuman aja deh buat gue sama Mila," pinta Jai. "Oke, kalau lo Len?" "Gue juga minum aja deh," jawab Alena. "Oke, bentar ya. Yuk Kim," ajak Hendrik, lalu ia pun keluar lebih dulu dan diiringi dengan Kim. Semuanya nampak hening di UKS, mereka semua hanya duduk diam di sana. "Zah," ucap Lita. Lalu Zahra pun melihat ke arah Lita. "Lo lagi mikirin apa sih? Tentang hantu yang datengin lo itu ya?" tebak Lita. "Iya Lit," saut Zahra. Lalu ia pun menceritakan semua hal yang terjadi padanya tadi malam. "Hah? Lo serius Rah?" ucap Hani terkejut. "Iya Han. Paling itu cuma halusinasi dulu doang kali Zah," sahut Alena santai. Bentar deh. Sosok perempuan yang datang ke rumah lo itu yang kayak gini gak orangnya?" sambung Hani sambil memperlihatkan sebuah foto dari ponsel miliknya. "Iya Han, dia. Tapi yang gue lihat mukanya pucat banget," jawab Zahra gelisah. "Hah? Rahel?" tambah Mila terkejut. "Kemarin malam gue juga mimpi didatengin sama arwahnya Rahel. Tapi mimpi ini tuh kayak nyata, tahu nggak?" sambung Mila. "Sebenarnya gue juga didatengin sama arwahnya Rahel tadi malam," ucap Lita. "Nah tuh kan," saut Mila semakin bingung. "Gue makin gak paham aja deh," ucap Jai ikut bingung. "Loh, tapi kok bisa sih kalian samaan didatengin sama arwahnya Rahel? Kok gue yang juga sahabatnya gak pernah didatengin?" kata Hani heran. "Lu mau?" tanya Mila.
Kalau ngeri mah gak jadi. Lita hanya tersenyum mendengarnya. Lo tahu nggak kenapa dia nggak nemuin lo? Tanya Vi. Enggak, emang kenapa? Hani mulai bingung. Karena lo punya penjaga, Han. Sahut Lita tersenyum. Maksud lo? Iya, lo punya penjaga. Makhluk yang selalu ngikutin lo di belakang lo. Di rumah maupun di sekolah. Sambung Lita. Mila dan Jai yang mendengar jawaban Lita pun langsung menjauh dari Hani. Kalian kenapa menjauh? Ucap Hani. Enggak ah, entar kalau kita diganggu sama pengawal lo gimana? Jawab Jai. Lo jangan takut, yang ngikutin Hani itu sejenis harimau putih. Dia nggak jahat kok, malah dia itu kayak kucing kecil biasa. Tapi kalau ada yang coba-coba macam-macam sama Hani, baru dia bakalan marah, sambung Vi. Gue baru tahu lo punya peliharaan harimau, Han, ucap Jake sedikit tertawa. Gue juga baru tahu, saut Hani yang masih bingung. Len, kok lo dari tadi diam aja sih? Tanya Mila. Enggak kok, gue cuma lagi mikir aja. Masa sih ada hal yang kayak gituan? Saut Elena. Ya ada lah. Nih, ucap Mila menunjuk ke Jake yang berada di sampingnya. Enak aja loh, saut Jake tak santai. Sorry, salah nunjuk. Maksud gue nih, sambung Mila menunjuk ke belakang Hani. Emang lo bisa lihat? Tanya Elena sambil memutar bola matanya malas. Enggak, tapi kan kata Lita sama Vi. Yaelah, kan bisa aja Lita bohong. Gue beneran ya? Saut Lita kesal. Tahu nih lo Len, kalau Lita bohong, kenapa Vi bisa ngeliat juga? Ucap Mila. Kan bisa aja si Vi kemakan omongannya Lita. Sahut Elena tertawa. Len, asal lo tahu ya, yang dibilang sama Lita itu bener. Cuma orang-orang yang memang udah ditakdirin yang bisa lihat itu, sambung Vi. Ya, terserah lo berdua aja deh. Mau bilang apa kek? Gue gak peduli, sahut Elena santai. Serah. Suara HP Hani pun berdering. Sontak Hani pun langsung mengangkat telepon itu. Ya, halo Ma. Beneran Ma? Ya udah, Hani balik sekarang. Oke, udah Mama. Lalu Hani pun mematikan sambungan teleponnya. Dari nyokap lo ya Han? Tanya Mila. Iya nih, katanya kakak gue udah lahiran, anaknya perempuan. Ucap Hani senang. Oh gitu ya, selamat ya Han. Sahut Mila tersenyum. Selamat ya Han, tambah Zahra dan Elena. Selamat ya Han, lo punya keponakan. Sambung Lita. Selamat ya Han, ucap Jake tersenyum. Iya, makasih ya guys. Sahut Hani ikut tersenyum. Ya udah guys, gue mau pulang duluan. Jadi gue harus izin dulu nih ke Bu Dahlia. Bye, ucap Hani lalu keluar dari UKS. Gue juga mau duluan. Bye guys. Ya, kok pada cabut sih? Ucap Mila kesal. Ya udah deh, nggak apa-apa Mil. Sahut Zahra tersenyum. Han, bentar deh, ucap Elena. Ya, kenapa Len? Sahut Hani santai. Lo rasa bener gak sih yang tadi dibilang sama Lita sama Vi? Tanya Elena memastikan. Gak tahu gue, antara percaya sama enggak sih. Tapi gue percaya aja kok sama mereka. Kan mereka sama-sama indigo. Mana mungkin dia ngebohongin gue? Jawab Hani tersenyum. Elena hanya mengangguk paham. Ya udah Len, gue duluan ya. Bye, tambah Hani, lalu pergi meninggalkan Elena.
Dih, ngapain sih si Hani percaya sama indigo gak guna kayak dia? Ucap Alena kesal. Dahlah, mending gue ke kelas sendiri aja. Tambahnya, lalu pergi ke kelasnya duluan. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Seperti biasa, ceritanya dilanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.